Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, sesuai dengan rencana saya bahwa saya ingin menelurkan buku ya sebagai bukti dan sumbangsih saya di bidang pekerjaan yang saya tekuni. Jadi pada hari ini telah datang ini paket dari percetakan ya teman-teman. Saya sudah memesan 15 eksemplar buku perdana saya yang berjudul Pendapat Para Ulama tentang Hukum Asuransi dalam Islam. Sebelum saya sampaikan isinya secara sekilas dan juga nanti akan saya hadirkan juga di sini teman yang membantu saya di dalam proses penerbitan ini. Mungkin ada baiknya saya unboxing dulu ya paketan yang sudah saya terima ini. Let's go! Jadi ini ya teman-teman, ada 15 eksemplar buku yang sudah saya terima dari percetakan. Dan memang buku ini bentuk buku yang masih sangat sederhana ya teman-teman. Belum mungkin sebaik karya yang lain, tapi paling tidak ini bisa memberikan karya yang dapat saya persembahkan bagi para praktisi asuransi dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, karena ini hanya ada 15 eksemplar, nantinya mungkin hanya terbatas saja kalangan yang bisa memesannya. Dan sebelum saya sampaikan kepada para pemesan, nanti saya akan coba perlihatkan secara sekilas isi maupun layout dari buku ini. Jadi saking semangatnya ya, jadi di depannya terkena cutter, tapi nggak ada masalah. Oke, jadi sudah tiba buku ini di depan saya. Kalau teman-teman mau melihat secara sekilas, di sini saya menuliskan berbagai pendapat kalangan ulama yang terkait dengan hukum asuransi dalam Islam. Jadi dari total sekitar 89 halaman ya. Di sini teman-teman bisa membaca berbagai pendapat yang terkait dengan asuransi, baik itu ulama-ulama yang berada di posisi mengharamkan secara 100% maupun juga ada ulama-ulama yang menghalalkan 100% dan di tengah-tengah ada ulama yang bersifat moderat ya. Sebagai contoh di sini ada pendapat dari Sayyid Sabiq yang mengharamkan asuransi. Kemudian ada Yusuf Al-Qaradawi juga sama. Dan tidak hanya itu, beberapa pendapat ulama Indonesia juga saya sertakan di sini seperti Ustadz Dr. Khalid Basalamah, kemudian ada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, dan beberapa pendapat ulama yang lain. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa memesan dan membaca buku saya ini. Nah, ini buku yang sebelumnya sudah saya informasikan ke teman-teman. Jadi ini buku perdana yang saya terbitkan. Judulnya Pendapat Para Ulama tentang Hukum Asuransi dalam Islam. Nah, di samping saya sudah ada teman saya, juga rekan kerja di kantor, namanya Mbak Fiona Naomi Istiqomah.
Ya. Karena memang di dalam penyusunan buku ini saya tidak sendiri ya. Untuk isi dan editing di dalam memang saya tangani sendiri, jadi tidak melibatkan editor. Ya hitung-hitung kita belajar lah ya, Mbak. Keren. Nah, sementara untuk desain sampul memang saya meminta kesediaan dari Mbak Naomi untuk membantu saya di dalam mendesain buku ini, sehingga seperti yang sudah terlihat ya teman-teman, ini hasil akhirnya. Saya sih alhamdulillah cukup senang juga dengan desain yang beliau serahkan ke saya ya. Karena waktu itu saya diminta untuk memilih salah satu dari 3 desain cover. Nah, Mbak Naomi bisa ini bercerita atau memberi kayak kesan-kesan, karena ini juga baru pertama ya Mbak Naomi. Iya benar. menjadi desainer sampul. Mungkin bisa dimulai, silahkan Mbak Naomi. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak Fajar atas kesempatannya gitu, karena kan ini pertama kali ya saya buat sampul, jadi merasa pengalaman baru dan lebih tertantang gitu. Terus kira-kira ukurannya berapa gitu, itu mulai dicoba-coba juga. Tapi ini pas ya Pak, berarti nggak ada yang dipotong-potong ya berarti? Iya, memang kalau yang buku secara umum ukurannya itu A5 ya, yang biasanya dijual di tempat umum. Meskipun mungkin ada sih ukuran yang lain seperti model-model jurnal itu ya. Jurnal itu biasanya dia ukurannya lebih besar. Dan memang kalau melihat dari hasilnya sih sudah presisi ya, saya lihat tidak banyak ada yang bergeser atau hampir tidak ada revisi. Jadi begitu saya melihat desain dari Mbak Naomi ya, saya langsung cocok gitu. Nah, mungkin bisa di-share nih ke saya dan teman-teman tentang kesulitannya mungkin ya dalam mendesain untuk yang perdana ini. Atau termasuk lancar ya, nggak ada masalah. Alhamdulillah termasuk lancar Pak. Iya. Mungkin karena dari Pak Fajar udah ada gambaran ya, saya maunya yang kayak gini, jadi saya tinggal cari yang sesuai sama temanya juga, terus sama yang Pak Fajar mau gimana, terus saya bikin 3 lah paling nggak, jadi betul. Pak Fajar bisa memilih salah satu gitu. Terus kebetulan juga kan untuk template-nya di internet banyak, jadi saya tinggal sesuaikan proporsinya sama edit-edit dikit. Terus alhamdulillahnya Pak Fajar suka sama yang ini. Iya, memang dengan warna cenderung biru-biru ini saya juga cukup cocok lah ya dengan model yang ada. Terus ini ada gambar-gambar bintang juga, ini menunjukkan memang ciri khas ini ya, Islami ya berarti ya. Bintang segi berapa. Oh iya. Jadi ada nuansa Islamnya. Iya, ada nuansa Islaminya, betul. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada kesan juga dan pesan untuk saya nih Mbak Naomi ke depannya setelah saya mencoba untuk membuat buku perdana ini. Kalau menurut saya sih Pak Fajar udah keren banget ya, soalnya saya tahu kan perjalanan Pak Fajar yang awalnya kan saya kan ngikut isi training gitu kan, dokumentasi dari perusahaan, terus sharing-sharing sama Pak Fajar, bilang mau bikin buku dari tahun lalu. Iya, sebenarnya udah setahun yang lalu. Iya, terus Bismillah dicoba akhirnya rilis juga ya tahun ini. Jadi perjalanannya memang keren banget sih Pak Fajar sampai detik ini gitu. Terus kita sharing materi juga kan kadang ya Pak ya. Semoga buku ini bermanfaat ya, pastinya bermanfaat banget sih Pak ini untuk masyarakat luas gitu ya, terutama isinya kan maksudnya orang jadi nggak perlu nyari dari banyak tempat gitu kan, di sini udah lengkap semuanya ada. Terus saya juga baca sinopsis di sini juga, wah keren banget gitu. Saya sambil ngedit-ngedit tuh saya baca-baca ya, wah mantep sih gitu. Jadi nggak sabar buat lihat isinya. Terus alhamdulillah udah jadi. Cepet juga ya Pak prosesnya ya, maksudnya dari editing awal terus sampai percetakannya gitu. Iya, memang cepatnya proses ini juga karena tidak melibatkan banyak orang ya Mbak ya dalam hal ini, kecuali memang ada tim editor sendiri misalkan, itu memang jadi banyak tangan yang harus dilalui gitu. Tapi alhamdulillah meskipun juga dengan kerja keras yang tidak mudah juga, karena bagaimanapun saya juga yang juga menulis kemudian mengedit artinya kan harus kita cek satu-satu ya, jadi diharapkan tidak ada typo error dan lain-lain gitu, penomoran halaman dan seterusnya gitu. Itu juga bukan pekerjaan yang mudah memang. Tapi alhamdulillah dengan selesainya buku ini kita bisa melihat juga bahwa nanti
kalaupun ada kelemahan tentu akan coba saya perbaiki ya, untuk kedepannya. Misalkan mudah-mudahan bisa lahir buku-buku yang selanjutnya, karena diharapkan tidak berhenti hanya di sini saja, Mbak Naomi. Mungkin seperti itu. Mantap. Dan terima kasih atas waktunya nih Mbak Naomi sudah menemani saya untuk membahas sekilas tentang sejarah kelahiran buku ini. Dan ya saya rasa Mbak Naomi juga punya cita-cita juga ya, sesuai dengan apa yang Mbak Naomi inginkan di dalam bidangnya. Semoga sukses selalu. Amin, amin Pak, terima kasih. Ini mungkin kalau saya masih kuliah nih, saya bisa ngambil dari sini kan, di belakang ada referensinya juga ya Pak ya. Ada, betul ya, iya, ada referensinya. Iya, ini pas banget nih. Baik, terima kasih sekali. atas waktunya Mbak Naomi dan juga teman-teman sudah menyaksikan dan melihat tayangan kami ini. Semoga sukses semuanya. Jangan lupa nanti mungkin pesan, tapi ini masih mungkin terbatas ya. Kalau nanti banyak yang tertarik, kita tentu akan memesan lagi ke percetakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Link Sartam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak. Terima kasih. Mantap Pak.